Shalom saudara yang dikasihi dalam Kristus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang hamba yang berkenan kepada Allah. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang terambil dari kitab Keluaran pasal 28 ayat 43. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Keluaran pasal 28 ini berbicara tentang pakaian yang layak untuk beribadah, pakaian kudus, pakaian imam untuk melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian kudus. Ini sangat unik. Apa yang dipakai di dahi, baju, ukuran, simbol-simbol, bahkan sampai di jumbai, ujung jumbai kaki, semua peralatan ini memberi makna yang sangat besar, sehingga Imam Harun yang harus masuk ke ruang Maha Kudus harus berjalan dan ada bunyi-bunyian yang bisa dipikirkan oleh orang lain yang di luar dalam ibadah. Harun tidak mati karena terdengar bunyi-bunyian pada waktu dia berjalan. Pakaian imam, jubah imam. Hari ini sebuah pertanyaan, jubah apa yang kita kenakan? Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kalau kita sudah mengalami penebusan, kalau kita hari ini sudah dilayakkan oleh kasih karunia Allah, menerima keselamatan yang kekal, hanya oleh iman dan percaya kita dianugerahkan, maka sudah selayaknya kita bisa melayani Tuhan dan beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Melayani Tuhan bukan sebuah keharusan atau kewajiban tanpa kerelaan dan sukacita. Melayani Tuhan adalah sebuah kesempatan, perkenanan, dan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Kita bisa melayani Dia dengan apa saja di dalam rumah Tuhan, bahkan harus juga di luar rumah Tuhan. Allah memanggil dan memilih kita untuk melayani dan sungguh-sungguh melayani Dia. Kita diciptakan untuk menyembah Dia, kita diciptakan untuk melayani Dia. Dan untuk mewujudkan panggilannya, kita harus memiliki hati yang mau menyembah. Menjadi hati seorang yang tunduk kepada Tuhan. Dengan rendah hati kita mau melayani Allah yang besar dan mulia, dan juga melayani sesama. Karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu keselamatan. Saudara, melayani Dia bukan karena kita hebat, kita pintar, kita bisa, dan kita mampu, tapi semata-mata itu adalah kasih karunia. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan, bangsa yang kudus karena telah dikuduskan, supaya kita memberitakan perbuatan Allah yang besar yang telah menyelamatkan kita semuanya. Dahulu kita orang berdosa, tetapi oleh pengorbanan darah Kristus kita dipanggil, kita terima dan dilayakkan untuk melayani Dia. Sebab itu biarlah hari ini kita semua kembali memiliki hati hamba yang mau rela dibentuk. Hati hamba yang selalu terus mau melayani dan menyenangkan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Melayani sesama walaupun ditolak, walaupun tidak nyaman, tapi tetap kita melayani. Segala sesuatu yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Hampiri Dia dan datanglah sebagai seorang dengan hati hamba, dan Tuhan sangat berkenan atas kita. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kalau selama ini kami selalu ingin dilayani, kami ingin selalu dipuji, dihormati. Kami sekarang datang bertobat. Kami mau memberikan hati hamba. Hati yang mau melayani apapun yang terjadi. Apapun respons orang lain. Tapi kami mau memberikan hati kami seperti Kristus yang telah melayani all out. Kami juga mau melayani apa adanya. Dan dengan bergairah untuk
Tuhan dan untuk umat Tuhan dan untuk sesama. Dalam nama Yesus, meteraikan berkat hati hamba untuk setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Amin.